Wijayapura, Panggau-Libau, Puca Farau. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Iwar Channel yang selalu memberikan informasi tentang sejarah bangsa. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerajaan Wijayapura, Panggau-Libau, Puca Farau setelah Raja Patih Kemuring-Gading wafat, beliau digantikan oleh anandanya yang bernama Keling. Setelah naik tahta, dipanggil dan diberi gelar Raja Patih Kelieng. Di masa kelahiran Raja Patih Kelieng diduga bahwa kerajaan Panggau-Libau Wijayapura Puca Farau mulai berhubungan dan berdagang dengan penyebar ajaran agama Hindu dari India, sehingga sebagai pengingat akan peristiwa pertemuan pertama kali antara suku Dayak Iban dengan orang-orang India, kemudian menyebabkan Raja Patih Kemuring-Gading menamakan anaknya dengan nama Kelieng, yaitu salah satu subetnis dari suku bangsa Tamil India yang menyebarkan ajaran Hindu di wilayah kerajaan Panggau-Libau Wijayapura Puca Farau. Raja Patih Kelieng menikah dengan istrinya yang bernama Lunglong, yang dikenal juga dengan nama Dara Kumang. Dia adalah salah seorang putri dari Batu Anggong yang berasal dari kota Gelong, atau yang dikenal dengan nama Long Nawang di masa sekarang. Dara Kumang atau Lunglong adalah seorang gadis yang berwajah sangat cantik, kulitnya putih kuning mulus, rambut panjang dan lurus, serta memiliki mata sipit khas mata masyarakat Dayak Kayan dan Dayak Kenya. Karena kecantikannya menyebabkan Raja Patih Kelieng jatuh cinta dan memperistrinya. Setelah Raja Patih Kelieng menikah dengan Dara Lunglong atau Dara Kumang, mereka mempunyai beberapa orang anak. Dan ketika Patih Kelieng meninggal dunia, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Landai, dan setelah naik tahta bergelar Raja Patih Landai. Raja Patih Landai mempunyai istri yang bernama Dara Panti, dan dari pernikahan mereka melahirkan beberapa orang anak, yang salah satunya bernama Rumuyan. Setelah Raja Patih Landai meninggal dunia, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Rumuyan. Raja Patih Rumuyan dengan istrinya yang bernama Sin Yao melahirkan beberapa orang anak, yang salah satunya bernama Bedai. Setelah Raja Patih Rumuyan meninggal dunia, kerajaan Panggau-Libau Wijayapura Puca Farau diperintah oleh Raja Patih Bedai. Kemudian Raja Patih Bedai dengan istrinya yang bernama Belunan mempunyai beberapa orang anak, dan anak mereka yang tertua bernama Laja. Setelah Raja Patih Bedai meninggal dunia, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Laja, dan setelah naik tahta, beliau dipanggil dengan gelar Raja Patih Laja, anak Patih Bedai. Raja Patih Laja, anak Patih Bedai, kemudian menikah dan melahirkan beberapa orang anak, di mana dua anak mereka adalah anak laki-laki yang dinamakan Nyiur Gading dan Ampang Gading. Pada masa Raja Patih Laja, anak Patih Bedai berkuasa, anak tertuanya yang bernama Nyiur Gading
datang ke kota Bawakang Basawag, ibu kota kerajaan Bawakang atau Tamaratos, yang terletak di daerah Kota Bengkayang, Kalimantan Barat di masa sekarang. Ia datang sebagai peserta dan utusan yang mewakili pihak kerajaan Panggaulibaw Wijayapura Puca Farao yang diundang dalam mengikuti pertandingan Pangkagasing melawan para pangeran, anak-anak raja dan para bangsawan dari kerajaan Bawakang atau Tamaratos. Saat Nyi Urgading datang ke kota Bawakang Tamaratos, saat itu dia baru saja menceraikan istrinya yang dikenal sebagai perempuan tukang sihir yang sangat hebat. Konon karena kekuatan sihirnya, janda Nyi Urgading tersebut mampu menghadirkan ataupun menghilangkan benda-benda dan bahkan hewan-hewan tertentu dalam sekejap mata. Saat dalam permainan Pangkagasing melawan Raja Patih Baniamas atau Benih Emas dan kakaknya Pangeran Salujatan, pada saat itu putri sulung Raja Baniamas yang bernama Balutanang atau Cahaya Tenang ikut menonton pertandingan tersebut. Pada saat itulah Nyi Urgading jatuh cinta dengan putri Balutanang atau Cahaya Tenang atau Cahaya Temaram. Nyi Urgading kemudian melamar putri Balutanang atau Cahaya Tenang kepada Raja Baniamas, dan lamaran itu kemudian disetujui dan mereka langsung dinikahkan. Pernikahan antara Pangeran Nyi Urgading dengan Putri Balutanang melahirkan dua orang anak, yaitu Mita dan Ramaka. Kelak di kemudian hari, anak dari Pangeran Nyi Urgading yang bernama Ramaka menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Bahanapura atau Bangkule Rakajang yang berada di Mempawah atau di kota Bahana yang terletak di daerah Karangan di masa sekarang. Sementara itu kerajaan Puca Farao Wijayapura Panggaulibaw setelah Raja Patih Laja anak bedai meninggal dunia, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang kedua yang bernama Ampang Gading atau Pesampang. Setelah menjadi raja, beliau dipanggil Patih Ampang Gading atau Pesampang yang merangkap sekaligus sebagai lemambang atau imam di lingkungan istana kerajaan Panggaulibaw Wijayapura Puca Farao. Setelah Raja Patih Ampang Gading meninggal dunia, beliau juga digantikan oleh anaknya yang bernama Manok Babari yang setelah naik tahta bergelar Raja Patih Manok Babari. Namun sang Raja Patih Manok Babari terkenal sebagai raja yang usil dan nakal, dan di masa beliau berkuasa, beliau memperluas daerah kekuasaannya dengan menyerang Panggau Bayau Tampun Jua. Setelah Raja Patih Manok Babari wafat, beliau kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Seniba. Dan pada masa pemerintahan Raja Patih Seniba, masa kegemilangan kerajaan Panggaulibaw Wijayapura Farao tercapai.
Beliau disebut sebagai Raja Pitara. Kekayaan dan kepopuleran kekerajaannya sungguh luar biasa. Oleh rakyatnya kemudian beliau dikenal dan disebut sebagai Raja Betara atau Raja Dewata. Raja Patiseniba mempunyai 3 orang anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah Dara Jantong, Jelati Dara Sebayan, dan Dayang Kaman Dara Rimia. Raja Patiseniba diperkirakan bertahta di abad ke-12 Masehi, dan pada saat itu ada seorang pangalangok atau pemimpin militer dari kerajaan Pantanat atau Negriuh di Merejim, yaitu Singa Berinang atau Jenderal Belimbing Sayur, datang ke ibu kota Panggalibawa Jayapura Pucafarau karena beliau merasa malu jika harus pulang ke kota Barangan, yaitu ibu kota kerajaan Pantanat atau Negriuh, disebabkan oleh beliau tidak mampu mendapatkan satupun kepala kayau ketika beliau dan tentaranya mengayau di wilayah kerajaan Sikajang atau Sungkung milik Dayak Bidayu. Di ibu kota kerajaan Panggalibawa Wijayapura Pucafarau, Singa Berenang atau Jenderal Belimbing Sayur diterima dengan baik, bahkan beliau dijodohkan dengan salah satu anak dari Raja Patiseniba. Pertamanya dijodohkan dengan Dara Jantong, anak yang paling sulung, namun Dara Jantong menolak, sehingga Singa Berenang kemudian dijodohkan dengan adiknya, yaitu Jelati Dara Sebayan. Dengan penolakan yang dilakukan oleh Dara Jantong membuat Raja Patiseniba mengusirnya keluar dari wilayah Wijayapura, Panggalibawa Pucafarau. Dan kemudian Singa Berinang menikah dengan Jelita Dara Sebayan, melahirkan beberapa orang anak, dan anak sulung mereka bernama Barwakang, yang berarti kerabat, yang mempunyai makna bahwa anak-anak mereka yang lahir dari seorang ayah yang berdarah Dayak Bakati dan seorang ibu yang berdarah Dayak Iban, sehingga beliau memiliki darah kekerabatan di antara orang Dayak Bakati dan Dayak Iban. Setelah Raja Patiseniba wafat, beliau digantikan oleh Singa Berinang atau Jenderal Belimbing Sayur sebagai pejabat raja. Dan saat itu hubungan antara Kerajaan Panggalibawa Pucafarau Wijayapura dengan Kerajaan Pantanatan atau Negriuh atau Damdamena Rejeng berlangsung sangat baik. Anak Patih Singa Berinang, yaitu Barwakang, yang telah bercerai dengan istri lamanya, kemudian malah dijodohkan dengan anak dari Patih Enal, Raja Kerajaan Pantanat. Kemudian atas perintah ayahandanya, Pangeran Barwakang yang telah menduda itu kemudian hijrah ke kota Baranang untuk menikah dengan Putri Jamani, anak Raja Patih Enal. Pangeran Barwakang kemudian menikah dengan Putri Jamani. Perkawinan mereka melahirkan 4 orang anak, yaitu Kaliking Rangit, Umuk Arakang, Dara Ngatap, dan Camawar. Karena Raja Patih Enal tidak mempunyai anak laki-laki, maka setelah beliau wafat, kemudian beliau digantikan oleh menantu beliau, yaitu Pangeran Barwakang yang merupakan suami dari Putri Jamani. Saat Raja Patih Barwakang wafat, Kerajaan Pantanat kemudian dipimpin oleh anak beliau yang kedua, yaitu Umuk Arakang.
Hal ini menyebabkan kecemburuan dan ketidaksetujuan dari anak sulung dari Raja Patih Baruakang, yaitu Kaliking Rangit. Kaliking Rangit yang saat itu berada di kerajaan Panggaulibo Puja Farao Wijayapura, tempat sang kakeknya, tidak menerima kenyataan bahwa kerajaan ayahandanya diwariskan kepada adik kandungnya, sehingga terjadilah peperangan dan perebutan kekuasaan antara Kaliking Rangit dengan Umuk Arakang. Pangeran Kaliking Rangit membawa pasukan dari Puja Farao dari Wijayapura menyerang kerajaan Umuk Arakang, dan saat itu terjadilah yang disebut dengan Rioh, Cioh, dan sejak itulah kerajaan Pantanat dikenal dengan sebutan Nek Rioh, yaitu kegemparan karena terjadinya peperangan antara kakak dan adik, dan saat itu Raja Patih Umuk tewas di tangan Pangeran Kaliking Rangit. Setelah kejadian tersebut, maka Raja Patih Umuk Arakang dikenal dengan Raja Patih Rioh atau Cioh. Dengan bantuan dari orang-orang Benanak, Raja Patih Jamawar kemudian berhasil mengalahkan kerajaan Panggaulibo yang dipimpin oleh Kaliking Rangit, dan bahkan Kaliking Rangit terbunuh. Dan sejak itulah pasukan yang dibawa oleh Kaliking Rangit banyak yang mengawini gadis-gadis orang Bakati dan menjadi keturunan Dayak Iban di daerah Lundu dan Semadan di masa sekarang. Raja terakhir yang berkuasa di kerajaan Panggaulibo Wijayapura Puja Farao pada akhir abad ke-14 Masehi bernama Raja Patih Sumbang Lawing. Di masa Patih Sumbang Lawing berkuasa, beberapa kerajaan Dayak di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara dihancurkan oleh pasukan tentara kerajaan Panggaulibo Wijayapura Puja Farao. Raja Patih Sumbang Lawing menyerang masuk ke wilayah kerajaan Apaukayan, yaitu sebuah kerajaan milik Dayak Kayan dan Dayak Kenya. Di sana tentaranya dapat mengalahkan tentara kerajaan Apaukayan hingga menyebabkan Raja Wan Peren, penguasa kerajaan Apaukayan pada waktu itu, mati terbunuh. Setelah itu Raja Patih Sumbang Lawing naik ke hulu dan mulai menyerang masuk ke wilayah kerajaan Panihing, yaitu sebuah kerajaan milik Dayak Bahau di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan itu dihancurkan oleh mereka dan rajanya juga tewas terpenggal. Kemudian serangan dilanjutkan ke wilayah kerajaan Sendawar milik kerajaan Dayak Benuak. Kerajaan ini juga luluh lantak dan dihancurkan oleh pasukan Raja Patih Sumbang Lawing. Keberhasilan dalam mengalahkan kerajaan-kerajaan Dayak yang ada menyebabkan Raja Patih Sumbang Lawing ingin dan bermaksud menyerang kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kekuatan penuh, Raja Patih Sumbang Lawing menyerang kerajaan Kutai Kartanegara. Dan pada peperangan melawan tentara kerajaan Kutai Kartanegara, Raja Patih Sumbang Lawing ternyata harus tewas di tangan kerajaan
Setelah rajanya terbunuh, sisa-sisa tentara kerajaan Panggalipo Wijayapura Puja Farao melarikan diri untuk pulang ke negerinya. Namun sepeninggal Raja Patih Sumbang Lawing, kerajaan Panggalipo Wijayapura Puja Farao tidak memiliki penerus, sehingga akhirnya kerajaan itu runtuh. Demikianlah perjalanan kisah sejarah dari kerajaan Wijayapura Panggalipo Puja Farao yang mulai ada di abad ke-7, didirikan oleh Raja Patih Lipau dan diakhiri oleh raja terakhir, yaitu Raja Patih Sumbang Lawing di abad ke-14, di mana beliau gugur saat melakukan penyerangan terhadap kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan yang sempat besar akhirnya runtuh karena tidak ada penerusnya. The end. Jangan lupa untuk selalu dukung kami iWar channel dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.